Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah ada yang sedang masuk? Tidak. Oke, semuanya masuk ya? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Sebelum belajar tentang persilangan monohibrid, apakah kalian sudah belajar di rumah? Sudah. Pertama, persilangan monohibrid itu ada karena percobaan Mendel yang dikenal dengan istilah genetika. Jadi genetika itu ilmu yang berkembang setelah adanya percobaan yang dilakukan oleh Giorgio Hanim pada tahun 1856 sampai 1863. Jadi ilmuwan ini mengembangkan percobaan dari kacang ercis yang kemudian menghasilkan biji. Ditemukan fakta bahwa pada generasi kedua selalu menghasilkan pola keturunan tertentu. Terdapat beberapa istilah yang harus kalian pahami untuk mempelajari pewarisan cepat. Yang pertama ada P atau parental. Parental itu induk yang disilangkan adalah keturunan M1. Nah, yang kedua ada F atau filial. F1 itu ada keturunan yang berarti keturunan generasi pertama. Kalau F2 keturunan generasi kedua. F1 generasi pertama. Lalu ada istilah G atau gamet. Gamet ini merupakan sel kelamin jantan ataupun betina. Yang ketiga ada gen, adalah faktor keturunan atau yang membawa sifat dari tumbuhan tersebut atau makhluk hidup. Keturunan membawa sifat. Nah, gen itu selalu berpasangan, jadi nggak mungkin berdiri sendiri. Nah, pasangannya itu disebut alel. Terdapat dua macam gen. Yang pertama gen dominan. Ini gen yang kuat. Biasanya itu simbolnya huruf besar. Yang kedua ada gen resesif. Ini gen yang lemah. Nah, biasanya itu simbolnya huruf kecil. Yang kelima ada fenotip. Nah, sebelum fenotip ini ada juga genotip. Genotip adalah susunan suatu gen dari satu individu. Terdapat tiga jenis genotip, yaitu ada homozigot dominan, ada heterozigot, dan homozigot resesif. Oke, jadi sebelum kalian belajar tentang pewarisan sifat, kalian harus tahu istilah-istilah ini dulu. Ada P, F1, F2, G, yaitu gamet, gen, fenotip, dan genotip. Nah, kemudian kita masuk ke persilangan monohibrid. Jadi dalam ilmu genetika itu dikenal dengan istilah Mendel. Itu Mendel 1 atau segresi. Itu Mendel 1 ini menyatakan bahwa pasangan alel bisa secara bebas dan bisa menentukan gamet. Nah, hukum Mendel 1 ini bisa dibuktikan dalam persilangan monohibrid. Contohnya, nah
berbunga putih. Nah, bunga ungu ini simbolnya besar, besar. Sedangkan jumlah putih kita beri kecil, kecil. Oke, sensasinya, alurnya kita silakan besar dengan kecil. Nah, jadi kita mendapatkan X1 atau turunan 1 besar dengan kecil. Nah, jadi ini turunan 1 jadi persinangan kacang ekis. Dan apabila kalian mengenal kacang ekis berbentuk ungu dengan kacang ekis berbentuk putih, maka keturunan mereka akan menjadi berbentuk ungu. Karena yang lebih dominan ini yang warna ungu. Ini yang lebih kuat. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita silamkan kacang ekis berbentuk ungu ini dengan berbentuk ungu sama, sebenarnya akan bagaimana? Nah, kita coba ya, besar, kecil, kita silamkan besar dan kecil. Ini jadi kita akan mencari keturunan generasi keduanya. Nah, namanya kita peroleh ini besar dengan kecil, kita taruh di bawahnya. Ini juga besar dengan kecil. Nah, F2-nya kita bisa menghilangkan dengan dua cara. Yang pertama bisa seperti ini, bisa jadi bisa dengan besar. Kemudian ini besar dengan kecil. Jadi silakan. Nah, yang besar itu karena dominan, jadi kita taruh di depan ya. Besar dengan kecil. Lalu seperti ini, kecil dengan kecil. Jadi kita mendapatkan 4 hasil. Nah, kalau dari perbandingan rasio genotiknya, kita mendapat perbandingan besarnya ada 1, besar kecilnya ada 2, kecilnya kecil ada 1. Nah, kalau kita perbandingan rasio fenotiknya, nah, kalau misal ada urusannya itu berarti kita namakan berbunga ungu. Jadi, nah kalau misal kecil semua kita namakan berbunga putih. Jadi yang berbunga ungu itu ada 3, yang berbunga putih ada 1, 3 ada 1. Nah, kita coba lagi contoh berikutnya ya. Kita coba persinaman kacang dengan kulit tebal dengan kacang berkulit tipis. Nah, selanjutnya kacang berkulit tebal. Nah, kacang berkulit tipisnya kecil. Kalau kita silakan menjadi besar dengan kecil. Nah, ini hasil dari persilangan generasi pertama. Kalau misal kita mau menghilangkan ke generasi kedua, atau X2-nya bagaimana? Jadi antara X1 ini disilangkan dengan X1. Jadi D besar D kecil disilangkan dengan D besar dan D kecil. Nah, bagaimana caranya yaitu
besar, D besar. Kita bisa silakan dengan D besar, D besar. D kecil, D besar, D kecil. Kemudian D kecil, D besar. Yang perlu diingat, kalau yang dominan itu harus dibuka. Jadi D besar dulu, baru D kecil. Yang resesinya itu harus di belakang. Kemudian kita silakan D kecil dan D kecil. Jadi kita perbandingan rasio genetiknya. D besar, D besar, D besar, D kecil, D besar, D kecil, D kecil, D kecil. Nah, yang kacang berkulit tebal itu kita dapatkan 3, sedangkan kacang berkulit tipis itu kita dapatkan 1. Jadi perbandingan rasio fenomennya 3:1. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, karena kalian sudah paham yang ibu jelaskan, sekarang mengerjakan LKPD. Ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berisi 10 orang dan ini dikerjakan selama 30 menit dari mana? Ya. Setelah 30 menit kalian maju secara berkelompok dan mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Oke. Terima kasih untuk kelompok yang sudah berani presentasi di depan. Nah, karena untuk pertemuan minggu ini kita sudah belajar tentang persilangan hibrid. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang persilangan hibrid. Oke. Untuk tugas minggu depan kalian harus mengerjakan PR yang sudah diberikan tadi, tersebut dikumpulkan, dan kalian juga harus belajar sebelumnya tentang persilangan hibrid. Oke. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.